Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Para jamaah ingkang kawula hormati, langkung rumiyin monggo kita sareng-sareng masakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala keranten ngantos sak mangke wekdal kula menawi sami tasih pinaringan nikmat sehat ugi nikmat sempat langkung-langkung nikmat iman dan nikmat Islam. Para jamaah yang kula hormati, kita lajengaken kajian kitab Bulughul Maram yang sempat tertunda. Biasanya pakai proyektor, nanti insya Allah baru depan ada proyektornya. Insya Allah. Berjamaah yang hormati, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Bulughul Maram sebetulnya. Kalau begini kita sudah masuk bagaimana sholat qobliyah dan ba'diyah atau sholat sunnah rawatib. Di mana sholat sunnah rawatib wonten berapa rakaat? Ada yang 10 rakaat, ada yang 12 rakaat, ada yang 14 rakaat. 12 rakaat 10 rakaat itu napa mawon? Pertama, sebelum zuhur 2 rakaat. Setelah zuhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat. Ini namanya sholat sunnah rawatib. Yang kedua 12 rakaat. 12 rakaat ditambahkan pundi nambah. Nambah ternyata sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat dan seterusnya sama. 14 rakaat cuma makan di zuhur. Sebelum zuhur 4 rakaat, sabari zuhur 4 rakaat, setelah itu sama. Sebelum asar beribun, sebelum zuhur maghrib beribun, sebelum isya beribun. Nah, itu dibahas khusus, belum dibahas. Jadi itu yang di dalam hadis. Nah, kalau setelah sebelum asar hadisnya ada, namun Nabi tidak menekankan khusus. Dan hadisnya pun masih ikhtilaf para ulama. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Nah, sebelum maghrib pripun? Ada hadisnya sangat sahih. Diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari, ada Muslim, ada dan kitab-kitab yang lain juga ada. Cuma perintahnya enggak kuat. Kata Nabi, liman syaa, bagi yang mau. Mau sholat sunnah mau bagi yang mau. Tapi enggak gelem. Kenapa kok begitu perintahnya? Karena perintahnya berarti tidak sampai sholat sunnah akad, sholat sunnah yang kuat perintahnya, tapi istilahnya dalam istilah fikih namanya sholat sunnah ghairu muakkad. Sholat sunnah tapi perintahnya mboten kuat. Kalau sebelum isya nggak ada contoh dari Nabi untuk sholat sunnah. Misalkan sholat sunnah selain
Qobliyah ba'diyah, monggo. Kalau memang waktunya masih ada dan belum komat. Husnul wudhu ada, tahiyatul masjid kan tetap ada. Ini monggo. Tapi nek pun komat, sholat apapun yang panjenengan lambai maka wajib dibatalkan karena ada sholat wajib yang harus ditunaikan. Komat Allahu Akbar, Allahu Akbar, wah komat benar. Asyhadu an la ilaha qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Pun jenengan sholat sunnah oleh sak rakaat batalkan. Kalau tuturno ya, gak oleh dikebut tuturno gak oleh. Mboten asa. Terus ka afdol meneh. Kenapa? Karena ada yang lebih afdol harus ditunaikan. Apa? Sholat wajib. Makanya pertama harus ada komunikasi. Satu, sing komat kudu mudeng. Waktunya kapan? Berapa dibatasi waktunya? 10 menit Ustaz. Oh, siap. 10 menit komat. Satu. Yang kedua, sing arep salat sunnah ya kudu paham iki me komat apa urung. Dua me komat salat. Nah, ini jenenge gak paham. Lah jenenge kepengin salat sunnah nggih datang lebih. Nah, ngoten maksud saya. Sepakat. Wah, baru nanti antara muadzin sepakat, imamnya salat mau salat ya sepakat. Beres enggak masalah. Kadang-kadang teman-teman salafi itu nek komat itu sholat. Kamu harus komatan. Terus waktunya minta sholat. Terus gak afdal lah. Nah itu gitu, teknis mah wajib nanya. Tapi banyak yang gak mudah nanya, gak paham. Banyak kan yang komat tuh, selesai juga. Ya monggo, makanya nih gua, makanya itu disepakati. Kalau 10 menit sesuai dengan running tag bahasanya titit komat ya pun komat. Itu menjaga waktu maksudnya. Menjaga waktu kan sholat yang ditunaikan ini bukan sholat main-main dan itu lebih afdal daripada sholat sunnah itu. Dia lebih utama ya di komat karena waktunya sudah cukup. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wa an ummi Habibah ummul mukminin radhiyallahu anha. Ummu Habibah itu termasuk salah satu istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qalat ngucap sapa Ummi Habibah. Ngeten iki karena ia meriwayatkan sholat sunnahnya Nabi, maka jangan sampai ada riwayat lain yang menceritakan tentang sholat sunnah Nabi. Harus istri dekatnya Nabi. Kenapa? Karena Nabi itu sholatnya sholat sunnahnya itu paling apa? Nggak pernah, jarang sekali, hampir nggak pernah di masjid. Semua yang di rumah. Makanya Nabi SAW sampai bersabda, afdhalus salatil mar'i fi baitihi illa maktubah. Paling utamanya sholat seseorang itu di rumah. Illa maktubah, kecuali sholat wajib. Jadi afdal di rumah. Makanya kalau misalkan ada orang lain yang cerita tentang salat sunnah Nabi, bukan istri Nabi, perlu dipertanyakan. Makanya kalau istri Nabi yang cerita, afdal karena dia paling tahu persis bagaimana sholatnya Nabi di rumah. Ngoten niku harus paham cara berpikir ngoten harus paham. Iya. Lah wong liya kok cerita Nabi kan enggak mungkin. Wong ora tau nang ngomongin Nabi kok cerita Nabi. Nah, pokoknya kita kan pokoknya hadis nanti dulu dipahami lah, harus nanti dipahami secara ilmu hadisnya harus paham. Oke, teruskan. Qalat ucap sapa Ummu Habibah
Sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murumu ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sama Nabi. Man sapane wong kang salat sapa wong isnatai asyara 12 rakaat fi yaumin wa laila ing dalem wengi lan malam bunia dibangunake lahu maring wong bihina kelawan sebab salat 12 rakaat apa baitun oma fil jannati nang swarga. Rawahu Muslim. Niki nek panjenengan salat sunnah qobliyah ba'diyah salat sunnah rawatib 12 rakaat. Nek wau 10 rakaat nggih. Nah, kemudian ditambah 2 berarti sebelum duhur 2 rakaat. Tadi sebelum duhur itu bisa 4 rakaat. Kalau misalkan dengan sholat seperti itu kata Nabi, nanti bakal dibangunkan rumah di surga. Masya Allah. Niki cuma sholat sunnah, dulu sholat wajib. Ini masih sholat sunnah. Makanya ngatakan para sahabat dulu, ada yang tanya, sinten sahabat siapa? Ya Nabi, ada ndak sholat lain yang kau wajibkan? Iya sih tanya saya. Karena ada juga dari beberapa sahabat itu melakukannya 12 rakaat, kemudian 14 rakaat, dibangunkan rumah di surga. Yang 12 rakaat ini dibangunkan rumah di surga. Padahal salat sunnah. Artinya kekuatannya, fadilahnya, keutamaannya begitu besar. Nek wajib pripun ya gak dibahas. Wajib itu pun wajib mawon. Nanti nek salat sunnah itu kan bonus. Ya Nabi, kalau mau saya ingin sholat napa mawon ya Nabi yang diwajibkan? Salat yang diwajibkan cuma 5. Furidat alayya bi khamsati sholawat. Diwajibkan bagiku 5 sholat waktu. 5 waktu sholat. Sebab enten di dalam hadis yang lain al-witru hakun. Witir itu juga wajib. Witir juga wajib. Bahkan Imam Hanafi itu madzhab Hanafi, witir itu termasuk yang wajib. Berarti menjenengan lamun menjelang subuh kok gak salat witir berdosa. Menurut madzhab Imam Hanafi. Lamun tak durung subuh turu nglekor sing turu. Langsung salat subuh berdosa menurut madzhab. Kenapa? Karena ada hadis al-witru hakku. Witir itu hak. Jangan cari kamus. Al-hakku ai bi makna al-wajib. Apa sih manane hak? Hak itu nggak bener Ustaz. Iya maksudnya apa? Nah, jangan cari di dalam kamus al-hakku mesti titik 2 wajib. Itu atas kamus, nek buka kamus. Masih bermakna wajib. Loh nek ngoten berarti gimana ya Nabi? Loh Nabi sendiri mengatakan furidat alayya bi khamsati sholawat, diwajibkan bagiku 5 waktu sholat. Berarti kan bertentangan hadis. Makanya hadis itu termasuk hadis dhaif jika hadis itu bertentangan. Karena apa kok dhaif? Karena bertentangan dengan keterangan yang lebih kuat. Makanya hadis juga anggar mboten hadis gitu. Pokoknya hadis Ustaz loh nanti dulu. Sebab hadis itu ada syarat. Syarat sahihnya hadis itu ada syarat. Di antara yang ini gua tidak boleh bertentangan dengan keterangan yang lebih kuat. Apa? Al-Qur'an. Yang kedua, hadis yang sahih lebih sahih. Kalau bertentangan jangan diamalkan dulu jenengan. Yang diamalkan nggak cocok. Jangan didiamkan dulu sampai panjenengan krungu, sampai panjenengan ngerti.
Oh ternyata ada keterangan lain, hadis lain yang begini-begini. Nah sampai jelas. Nah, kalau buatan ya tetap harus jangan diberhentikan dulu, jangan diamalkan dulu. Kalau saya ya Nabi cuma 5 waktu, iya. Illa atatawwa'a, kecuali kalau kamu ingin salat sunnah. Jadi yang wajib cuma 5, bukan 6, apalagi 7. Cuma 5. Mboten mawon kadang ya ngabot Arab. Kapan-kapan kita bahas ini sih masih sholat dulu, nanti baru mungkin bulan depan kita akan bahas tentang kualitas sholat kita itu kayak apa. Allahu Akbar. Pikirannya nangge ini apa nang pasar. Itu nek ngeten niku rata-rata angel. Ngapunten jangankan jenengan. Saya kadang sholat ngimami kadang maca niku lali. Sok blank. Ya Allah ngopo. Itu pernah. Itu pasti, dan setan begitu memang begitu. Maka ada panjenengan di saat membaca Al-Quran disuruh membaca ta'awud, a'udzubillahi minasy. Mengapa? Biar kita berlindung kepada Allah, biar setan tidak sampai menggoda, memplesetkan bacaan kita. Bukan hanya bacaan Quran, termasuk tafsirnya ben gak nyewe. Makanya kita harus berlindung kepada Allah. Tafsir mawon. Wah, kayak ngomong tafsir ngawur itu banyak. Kemarin saya khutbah tadi khutbah di Candi. Saya contohkan seorang profesor perempuan, saya nggak sebutkan nama, pakar liberalisme. Dia mengatakan berdasarkan surat Rum ayat 21, surat nomor 30. Ternyata di sana tentang ayat tentang pernikahan begitu indah. Tapi di ayat ini Allah tidak pernah menjelaskan kalau laki-laki dapat dengan laki-laki, enggak ada. Apa kalau laki-laki yang ada itu kan cuma dijelaskan min anfusikum azwaj. Mana? Dan Allah nggak pernah menjelaskan laki-laki itu dapat perempuan. Mana? Laki-laki dapat perempuan, perempuan dapat laki-laki. Nggak pernah dijelaskan di ayat ini. Menunjukkan bahwasanya dari ayat ini berarti bisa jadi dong laki-laki dapat laki-laki. Profesor ngomong gitu. Ternyata tak telisik. Memang dia pendukung LGBT itu. Dosen UIN Jakarta. Enggak barang loh, UIN. Masih hidup perempuan. Makanya penafsiran itu kalau tidak diiringi dengan niat yang benar, dengan ta'awud yang betul, itu bisa jadi panjenengan saat memikirkan atau menafsirkan Quran itu setan-setan masuk. Tidak ini tafsirnya. Itu reka-reka pasti. Monggo nek jenengan cek sudah ketemu. Ada di dalam satu ayat. Ternyata kita harus di dalam menafsirkan Quran pun kita juga ternyata harus hati-hati. Surat apa? Apa nggih? Kita baca dulu. Umniyati. Bismillah. Nah, ketemu. Surat Al-Hajj ayat 52. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamannal alqa syaitanu fi umniyatihi. Nah ini. Wa yansakhullahu ma yulqi syaitan tsumma yuhkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim. Sampun mangke. Surat Hajj, surat nomor berapa? 2. Surat nomor? Apal apa ya? Surat nomor 22, ayatnya 52. Namun, bagaimana?
ayatnya 52. Wa ma arsalna min qablika, dan tidaklah aku, kata Allah, mengutus rasul min qablika, dari sebelumnya seorang rasul pun dan nabi pun, kecuali idza tamanna alqasyaitanu fi umniya, ketika nabi itu membaca Al-Qur'an, membaca kitabnya, alqasyaitanu fi umniyati, maka setan masuk ingin menggoda dalam bacaan. Iku memane kula nang saya nabi itu digoda. Pemane kiai, ustaz. Hati-hati. Makanya banyak ahli tafsir kadang mau nafsirkan seenaknya. Nah, hati-hati. Ternyata ya memang kita itu kalau nggak ada tafsir rata-rata tadi nyimpang. Dan ya, teruskan dulu. Mana-mana di pembahasannya. Hadis berikutnya, wa fi riwayatin, lan ing dalam syaratul riwayat tatawuan, yaitu salat sunnah. Wali Tirmidzi lan kedua Tirmidzi nahu pada hadis wa zadalan nambah sahabat Tirmidzi arba'an qabla duhur. Nah ya kan? 4 rakaat sebelum duhur. Wa rakaatai ba'daha, dan 2 rakaat setelah salat duhur. Wa rakaatai ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa rakaatai ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Wa rakaatai qabla salatil fajr, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Walil khamsa, lan kedua Imam 5 anha saking hadis, man khafadha, sapane wong kang jaga sapa wong ala arba'in ing atase 4 qabla duhur, sadurunge duhur, wa arba'in lan 4 ba'daha sause duhur. Niki salat sunat tatawwu nggih, salat sunah rawatib. Haramallahu ta'ala 'alan nar, Allah mengharamkan baginya api neraka. Tapi memang yang namanya ngeten iki gak enteng. Waduh Ustaz, salat sunnah petang rakaat. Kapan kerjane? Padahal ngapunten, memang inilah diantaranya fadilah sholat sunnah sebelum duhur dan setelah duhur lengkap. Nah tadi yang 12 rakaat napa kefadilahnya? Dibangunkan rumah di surga. Kalau 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur, diharamkan baginya api neraka. Masya Allah. Niki sing hadis sing sahih nggih. Sing hadis maudhu kapan-kapan banyak. Kapan-kapan saya nulis sudah hampir selesai, insya Allah paling separuh tulisan saya tentang melacak jejak hadis maudhu atau hadis palsu dari masa ke masa. Insya Allah nanti di buku khusus, paling tidak sekitar 100 halaman. Hampir selesai, tapi penerbit barangkali. Memang saya lacak itu banyak hadis palsu, itu sumbernya dari riwayat-riwayat siapa saja yang nanti bisa terdeteksi bahwasanya yang ono riwayat namanya iki mesti hadis palsu. Ada. Saya lacak sudah sampai. Dan lebih banyak periwayat itu adalah bersumber dari Syiah. Termasuk Rojab, Rejepan. Banyak pak riwayatnya, banyak. Itu paling banyak sumbernya dari Syiah. Nek teng ahli sunnah lain. Kulo kan masih begini, kok akeh hadisin teko sapa sih? Dan siapa pencetusnya kok akeh hadis palsu kayak gini, terutama di tentang Rojab? Dan mengapa dengan bilang Rojab? Tak lacak. Ternyata memang bersumber dari Syiah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, fadlul
Ya. Keutamaan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur itu bahwasannya akan dihapuskan, akan diharamkan baginya api neraka. Yang penting dalam 2 rakaat. Ini panjenengan nek ningali keterangan iki tok kaya petang rakaat. Padahal panjenengan tadi kalau melihat hadis sebelum-sebelumnya maksudnya 4 rakaat itu adalah 2 rakaat salah. Nonton nggih? Jadi bukan 4 rakaat langsung boten. Jadi tetap 2 salam. Karena memang hadis ini kan napa nggih? Tidak bisa langsung kita pahami satu hadis boten. Jadi ternyata ada runtutannya sebelumnya. Jangan bawa belum maram, anggap nanti ada di hadis di awal itu kayak apa. Makanya Nabi SAW dalam sebuah riwayat ini, salatul laili matna. Salat malam itu sebenarnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa in khasya, dan jika kamu khawatir masuk waktu subuh, maka witirlah 1 rakaat. Ini hadis. Dari hadis ini akhirnya banyak pendapat macam-macam. Termasuk ulama Saudi. Dan Saudi Arabia itu akhirnya ada satu buku yang ditulis oleh mereka namanya Syekh Muhammad Al-Qahtan menulis satu buku yang berjudul Qiyamul Lail. Dia menjelaskan sholat tarawih itu bisa 40 rakaat, bisa 50 rakaat. Apa dalilnya? Gini pokoknya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Udah terserah berapa rakaat pun nggak masalah, nggak ada batasan. Nek kuatir subuh 1 rakaat, witir, ditutup witir. Mana batasannya? Nggak ada. Makanya sampai di Saudi itu fatwa ya, sampai akhirnya ada yang 40 rakaat, ada 50 rakaat, bukannya 20. 20 itu biasa, ini 40 sampai 50 rakaat. Satu. Kemudian yang kedua, para ulama ternyata memahaminya nggak begitu. Ada ulama lain mengatakan hadis itu bukan menjelaskan tentang batasan rakaat, tapi hadis itu menjelaskan tentang kaifiyat cara sholat sunnah 2 rakaat. Caranya sholat sunnah 2 rakaat gimana? 2 rakaat salam. Itu caranya sholat sunnah. Bukan menjelaskan batasan rakaat sholat sunnah. Jangan pakai hadis itu. Nah ini keterangan lagi seperti itu. Makanya kalau membaca cuma satu keterangan tak koyok-koyok bener. Kayak benar. Kemudian yang berikutnya, wa an Ibnu Umar, lan saking Ibnu Umar kala ngucap sapa Ibnu Umar kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an, Allah menyayangi, Allah ngasihi sapa Allah Gusti Allah imra'an wong suci, sallakan salat sapa wong arba'an 4 qoblal asri. Nah ini kan sebelum asar. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Hasannahu wa Ibnu Khuzaimah wa Sahhahahu. Tapi ternyata derajat hadis ini dhaif. Tadi sebelum asar 4 rakaat. Ternyata hadis ini lemah. Walaupun dihasankan oleh Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Apa alasan ini juga termasuk Ibnu Hibban. Ternyata wa'allahu Ibnu Qattan walakinnahu khasanahu li syawahid al-ayat al-atiyah. Jadi hadis ini bahkan Imam Al-Qattan menganggap hadis ini ada penyakit. Nah, kalau sudah begini nih ngapunten. Dalam ilmu hadis kalau Allah atau illat itu gak sembarang orang bisa. Sulit. Kenapa?
Karena hadis mu'allal atau hadis ta'lil atau mu'allil itu hadis yang kelihatan secara dohirnya sahih, tapi setelah diteliti di dalamnya baru tahu, oh masya Allah hadis yang dhaif ternyata. Nah gitu tuh kan nggak sembarang orang bisa. Ya sama dengan panjenengan nek duit jambu apa? Jambu kelambak, jambu kawat gede, jambu apa itu? Nah, jambu krekel itu kalau saya. Wah, pik mau lu wah itu enak lawak dipecah. Lo lah kok pakai ular sepawa. Sama seperti itu hadis. Hadis itu namanya hadis mu'allal namanya. Nah hadis itu seakan-akan dari secara dohirnya jangan baca, wah hadis ini sahih. Tapi setelah diteliti dalamnya, oh masya Allah ternyata lemah. Makanya illat dalam bahasa Arab itu maknanya ulat. Illatun qadij, ulat yang kecil-kecil. Jadi sulit menjelaskan. Makanya itu nggak semua orang bisa untuk menelaah. Oke, teruskan. Berjamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Nah, dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan hadi rakaatul arba qabla al-asr laysat min rawatib. Ada yang mengatakan hadis perintah 4 rakaat sebelum asar itu ternyata bukan termasuk salat sunnah yang rawatib. Seandainya diamalkan maka tidak masuk salat sunnah yang rawatib tadi itu. Wa innama hiya minan sunani nawafil, tapi dia hanya sebagai salat sunnah nawafil biasa. Allati laisa laha martabatul rawatib fi fadli wal muhafadzah. Tapi dia tidak masuk derajat salat sunnah rawatib yang harus dijaga sebagaimana qobliyah ba'diyah itu beda. Tapi ketika dilakukan masuk salat sunnah nawafil biasa, hanya sebagai tambahan. Ya enggak apa-apa. Dan hadis ini seandainya dhaif nggak apa-apa, maksudnya dhaifnya nggak parah karena ada yang menguatkan sehingga minimal hadis ini hasan. Hadis ini adalah hadis hasan. Diamalkan boleh Ustaz? Boleh, tapi bukan termasuk kan salat sunnah itu kan ada ngalim. Salat sunnah itu ada salat sunnah rawatib, salat sunnah yang qobliyah ba'diyah atau yang mengitari salat wajib. Yang kedua, salat sunnah nawafil. Apa salat sunnah nawafil? Selain dari salat sunnah rawatib itu namanya nawafil. Apa? Salat malam, salat duha, tahiyatul masjid, salat tuhur, salat sunnah intidhar, salat jenazah, itu masuk nawafil. Salat duha, nawafil. Biasanya salat duha, jenengan pernah melakukan salat duha? Pernah melakukan salat duha? Melakukan gitu. Enggak. Orang-orang, enggak apa-apa. Kata Nabi, nah, kata Nabi gini, di dalam persendian kita ini sedih, tahu sedih? Ros-rosan tubuh manusia itu sebanyak 360 sendi, dan itu setiap hari ada harus sedekah, harus ada sedekahnya, siji loro telu, untuk sedekah. Nopo kira-kira sedekahnya? Dan maca subhanallah sedekah, maca takbir sedekah, maca tahlil sedekah, memerintahkan muafi sedekah, melarang orang untuk berbuat maksiat sedekah, menyengkrek duri sedekah. Napa mau sedekah? Artinya Nabi ingin panjenengan jangan sampai melakukan maksiat. Apa kesayangan apapun sedekah.
Dan itu semuanya bisa dirapel, semuanya itu bisa cukup cuma dengan sholat sunnah duha. Dengan sholat sunnah duha 2 rakaat wis sedekah sakmono kae emang wis cukup. Sunat duha 2 rakaat, duha 2 rakaat mosok abot. Ya waktune kapan Ustaz? Nggih. Sabare napa? Di sekitar jam 6 ke atas. Monggo. Maksimal matahari tengah-tengah. Pun ngantor, artinya pun tengah-tengah dilarang. Ayang-ayangan mboten enten. Nah, itu berarti sudah masuk hampir itu sudah apa? Enggak boleh. Namanya waktu hajir. Waktu persis ayang-ayang tengah-tengah niku mboten mriki tengah-tengah persis haram untuk sholat. Kalau sudah panas, Hah? kalau sudah merasa panas, Ada. Loh ini paling akhir. Nanti ayang-ayangan ini. Sengenge ini kan tengah dhuwur, nanti pas med dhuwur. nanti kalau sebelah. Jam sekitar jam setengah 11 lebih dikit lah. Sengenge pas tengah-tengah. Berarti panjenengan misalkan mau sholat Jumatan, dilihat dulu ayangane pas tengah-tengah apa mboten. Sholat enggak boleh. Nek biyen masjid biyen niku enten jenenge bancet, tahu bancet. Arti masjid biyen niku enten nek ngarep niku enten seret kotak begini, di tengahnya ada besinya. Ternyata itu dulu untuk mendeteksi Ayang-ayang. bayang-bayang matahari. Nang bayang-bayang matahari nanti akan bisa menunjukkan, oh itu wis dhuwur apa durung, oh itu wis asar apa durung. Bisa tahu tanpa jam. Saat ini andalane rane entek jam. Andalane jam. Dan nek matahari kan aman, karena terambat. Nah, nek jam baterai entek ya terlambat. Dulu tuh aku mboten paham ya. Oh iya. Dulu masjid-masjid yang di desa saya itu masih ada, tapi sekarang semua mboten enten. Kena ingin entek. Padahal itu masya Allah. Semua bahasa Arab semua Pak itu Pak. Bancet itu kita lihat. Apik dilukis bagus entah. Maka saya menang masjid mesti tak delok meneh. Nang masjid orang-orang delok ini opo kok masih Arab nang masjid itu didelok. Padahal saya kan nggak paham masih kecil. Opo wae kok didelok apa nih? Akhirnya ternyata baru saya paham sekarang. Oh, ternyata itu menunjukkan waktu. Saged mboten njenengan waktu tanpa melihat jam tapi dengan melihat gejala alam. Makanya baru dibahas di kitab Mawaqitus Shalah belum. Nah itu baru. Duhur kapan? Ketika matahari tengah-tengah persis nggak boleh sholat. Nek pun geser ngulon titik, nah bayang-bayangannya mriki, oh berarti sudah masuk waktu. Seret bergeser terus ke sana, bayang-bayangannya sama persis dengan panjangnya bayang-bayang dengan panjangnya bendanya. Waduh, waktu asar sudah habis. Nek pun lebih panjang bayang-bayangannya, masuk waktu asar tanpa jam. Nek maghrib pripun? Surup, seret, surup. Ketika teng kanan kiri nanti kan ada kayak mega merah. Nah, ketika mega merah itu masih sudah muncul, waktu maghrib sudah masuk. Ketika mega merah ini sudah habis, kok sudah berubah putih, masuk waktu isya tanpa jam. Ini hadis semua. Subuh, namun mendung pripun? Gak dibahas sih hadis itu. Nek mendung nek hadis juga nggak dibahas. Tapi nek insya Allah kalau di kita itu bisa. Cek mending. Apa dan memang hadis itu dulu kan ada di Madinah, di Saudi. Saudi itu kan jarang mendung. Jarang mendung. Indonesia wangel jadi negara-negara tropis iso orang mendung. Nek subuh pripun? Isya. Ketika mega merah berubah jadi putih, waktu isya sudah masuk. Tanpa melihat jam. Subuh pripun? Nah, subuh itu ada dua. Kata Nabi, al-fajru fajrani. Subuh itu ada dua.
ada fajar sodik, ada fajar adib. Nah, ketika matahari tempat tembenalnya nanti tempat tenggelamnya itu fajar sodik dengan fajar kadib itu ada ciri-cirinya masing-masing. Kata Nabi, kalau fajar kadib itu seperti kentutnya setan, muncrat ke atas cahaya. Itu belum subuh. Ini gak sembarangan. Kemudian yang kedua, antara kalau ini nanti sekitar 20 menit, 18 sampai 20 menit setelah itu baru nanti sembuh tadi, cahaya yang semburat tadi akan berubah seperti benang putih, membujur dari timur, dari mana? Utara ke selatan. Itu berarti sudah masuk waktu subuh. Nek mriki mboten saged ningali kudu nang Bromo atau di tepi laut saged. Nek ini nggak bisa. Ruwet-ruwet yang nggak jam aja wis. Daripada ruwet-ruwet Ustaz ya ndelok jam mana. Itulah diantaranya kenapa orang itu akhirnya menek ngoten itu apa? Gak ada ilmu nih. Lah gak mau ruwet. Tapi sebenarnya secara keilmuan harus dipelajari biar ngerti. Nanti berikutnya andalannya jam nggak apa-apa. Nah ini ya. Kemudian kalau misalkan waktu duha bagaimana? Sempat heboh di teman-teman salafi itu biasanya ada namanya sholat tulu atau sholat apa namanya? Ya sholat tulu ya. Sholat tulu itu bagaimana? Sholat yang panjenengan habis sholat subuh nggak keluar dari masjid ngobrol-ngobrol sampai matahari tulu. Panjenengan kemudian sholat 2 rakaat, apa kata Nabi fadilahnya? Fadilahnya, keutamaannya panjenengan yang setelah melakukan sholat 2 rakaat itu mendapatkan pahala seperti pahalanya hajan wa umrotan taman. Panjenengan mendapatkan sama seperti mendapatkan pahalanya haji dan umroh sempurna. Hadisnya sahih banget, nggak ada masalah. Cuma kapan waktunya? Nah ini masalah. Teman-teman salafi biasanya rata-rata ketika ranen tak muni waktu tulu tiba, waktu tulu. Itu sebenarnya sering ingin disip muntuk-muntuk. Nggak boleh sholat. Nggak boleh. Kapan waktunya? Ada 2 hadis yang menjelaskan. Yang pertama, ketika panjangnya bayang-bayang matahari setinggi tombak. Setinggi apa? Tombak. Tombaknya ini tombak Arab, bukan tombak Jogja. Nah, tombak Jogja itu ada teke wong. Nah, tombak Arab sih. Nah, beda. Nah, tombak Jogja digawe ukuran salah. Tak wong dhuwure. Nah, tombak Jogja saya minta nih ya 1,5 hampir 1 meter lah. Tapi nggak sampai 1 meter. 1,5 meter lebih. Tombak Jogja atau tombak Arab. Kalau bayang-bayangannya setinggi tombak, masuk awal waktu duha. Panjenengan nek sholat Idul Fitri, Idul Adha itu sebenarnya masuk awal waktu duha. Enggak, itu nggak apa-apa. Yang penting cahaya matahari sudah muntuk dan bayang-bayangannya sudah ada. Satu. Hadis yang kedua, idza ramadatil, ketika anak onta mulai kepanasan. Anaknya onta loh, duduk boe. Anaknya duduk induknya. Nah, itu sekitar jam berapa? Harus ada penelitian. Ternyata adalah ketika jam 6 lebih sedikit itu. Jam 6 lebih 5, jam 6 lebih 5, itu berarti sudah mulai masuk waktu awal waktu buka. Itu yang terbaik waktu dulu namanya. Bukan sih muntuk-muntuk sholat, malah dilarang. Bahkan di dalam hadis Sahih Bukhari begini, la takarru
salatu qabla tulu'is syams. Jangan kamu ngenek-ngenek, jangan kamu nyempat-nyempat sholat sebelum matahari. Enggak boleh. Dilarang oleh Nabi. Makanya paling bagus ini ketika matahari pun rotok dhuwur. Nah, paling tidak panjenengan kalau misalkan di sini ada waktu tulu. Wah, waktu tulu rek. Itu paling tidak sekitar berapa menit? 10 menit. Baru jenengan sholat sunnah. Nah, itu baru mendapatkan sama seperti pahalanya haji dan umrah sempurna. Tapi kalau lebih lengkap nanti di makalah saya, makanya sudah monggo nanti kalau ada yang minta tak kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, barangkali ada yang tanyakan, diskusikan, monggo. Belum ada subur. Belum ada. Banyak. Sholat sunnah sebelum adzan subuh itu namanya berarti sholat malam. Namanya sholat apa? Sholat kan belum masuk waktu subuh. Lah ya, itu sudah masuk waktu subuh kan? Belum. Nah, berarti namanya sholat lain. Kalau sebelum subuh itu namanya sholat lain. Kalau sudah masuk subuh berarti sholat sunnah qobliyah subuh. Makanya prakteknya sholat sunnah qobliyah subuh itu kapan? Kata Nabi, rakaataini khafifataini qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Nah, ini hadisnya gitu. 2 rakaat yang ringan yang dilakukan sebelum sholat sunnah sebelum fajar, maka itu keutamaannya kata Nabi lebih baik daripada dunia seisinya. Apa itu? Ternyata dengan cek nanti dalam hadis Bukhari dan Muslim ketemu. Ternyata yang dilakukan Nabi adalah setelah adzan subuh, berarti setelah masuk waktu subuh. Karena itu sholat sunnah 2 rakaat. Itu keutamaannya sama dengan dunia seisinya, masih lebih baik. Karena ada orang yang tanya, maka ada juga 2 rakaat. Siapa? Mesti pertanyaannya ke sana. Siapa? Ternyata nggak ada. Kalau ada, berarti itu bukan sholat sunnah qobliyah subuh, tapi sholat sunnah apa? Sholat malam, sholatul lail. Belum? Rakyat masjid kapanpun mau masalah, tidak harus mendekati itu. Dia monggo intinya. Iya. Tentang hadis ini kalau yang dimaksud dalam perawinya majhul. Kenapa? Perawinya majhul. Oh iya. Majhul itu tidak dikenal. Majhul itu ada 2. Majhul ain dan majhul hal. Kalau majhul ain sifatnya dikenal, kebiasaannya dikenal, orangnya yang dikenal, nggak kenal. Iya sih baca salat nang kene sapa ya? Kan wonge apik ya. Baca salat sunnah nang kene tapi mbok sapa jenenge? Nah, itu namanya majhul ain. Nek majhul hal ngerti wonge tapi sifatnya nggak tahu. Itu namanya majhul hal. Sama-sama hadis majhul, dan hadis majhul seperti ini termasuk salah satu hadis dhaif. Ngerti nih? Itu namanya majhul. Majhul itu artinya tidak dikenal, tidak diketahui. Seperti apa? Nah, itu memang dalam hadis ada. Nanti lebih detail. Nah, kapan-kapan ada lebih bagus lagi nanti. Contohnya juga banyak. Mungkin itu disampaikan dengan syarat mustaqim, kurang lebih maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku lu kalian astaghfirullah li wa lakum wa ghafarakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.